hendak pergi ke tempat yang maha tinggi. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu, makin tinggi ku merindu. Tuhan angkatkan jiwaku. Shalom, Om Sono Kasabon, kumajamati sa Bitang Kurus. Naman po, baik di kampung, kahit sadu-sadu keke, kahit naman po, isadang dat mengikuti dat ibadah online dat kasaban may dati. Kung sikaw, kerjasama bagian dat pemuda-pemudi, gisam dat pinapaharat ako, ataupun nakaharati, dat kali yang kedua, kung sikaw nagkikerjasama dat pemuda-pemudi. Jadi, gakon sikan ako kumakin naringan sebab kesempatan di Talumis bersama-sama kesuaban iti marayam pensawat ako ngaran da kinaringan. Sebelum dat timpunat ibadat ako kesuaban iti sembayang ako pira-pira perkara kumaysan na pa nga samahan dati ibadat ako kesuaban iti nagi pertumbuhan di jamaat, ang keperluan di jamaat, nagi samahan dati iti penularan dat virus itu supaya Tuhan lebih berkuasa daripada ada virus itu. Sembahyang tako pimpinan kudat orang ngoboros karena sembahyang. Pensuatan dahai kerehan karapadani dia Tuhan sebab dia Tuhan dipimpasi royahan kasay dahai. Kailo ka setiap na keperluan dahai ponsiko sebab dat mabohobo pimpasi hai sebab berkat kemurahan ng kasanongan no bagi dahai. Ponsiko na Tuhan ampunan kahit kesanay dat pira-pira tingkah laku dahai melalui perkataan tutur kata gaya hidup dahai ita ipaparwa lagi na Tuhan ampunai kesanay diri pelugasan na Tuhan dat alay kahit menyembah mareo menyembah dia Tuhan. Ponsiko Tuhan sempatan niti sembayang hai dat pira-pira perkara khususnya ibadah dahai terabay na niti patakan dahai mantada selimpunan pintangan yang bisa asalasay cara ti dan saya dapat terlibat doon pepunsan dahai pelugasan dari Tuhan untuk dapat sawat penggaya ngaran di kinaringan kuasa ko saragan din maganggo acara dahai ti iswa ngaran datang istulakan dahai pensado pelugasan na Tuhan dan pepunsan dahai hanya untuk pensawat dan penggaya ngaran di kinaringan. Terus Tuhan sembahyang ko dat kumad pertumbuhan iman jamaat pelugasan na Tuhan dat harakasay at kekuatan ataupun pertumbuhan dat iman dala ataupun harakasay kekuatan kesembayanan dat iman dala itu gano supaya mila kasay penggayang pesawat dengaran di kinaringan. Sembahyang ni Tuhan setiap keperluan di jamaat nu mulang po iso ano kadaan dat megaliti natuman ay Tuhan dat hilak kasay dat magampi dahay, memberkati dahay, mencukupi dahay dan nuno pa keperluan dahay dari segi jasmani khusus kapia menagi bahagian rohani bagi dahay Tuhan. Pelagosan na Tuhan dat simbahan kasihay melalui dat kecukupan di pinatahak no bagi dahay. Posisi Tuhan sembahyang dahay keadaan meliti sembahyang dahay khusus dat penularan itu virus itu isuan ngaran dat Tuhan Yesus tulakan dahay pelagosan dari Tuhan dat lingosan ng padamon nuri mulai kuasa no sebab dia lebih berkuasa daripada virus itu. Konsekuensi Tuhan ibadah dat tarabay na dit tang dia bukan haiti iso nangaran Tuhan Yesus Tuhan ng kemasidhay. Amin. Shalom. Mari kita buka dalam Perjanjian Lama, Kejadian pasal 38 ayat 1 hingga 6. Ayat 1, pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam
yang namanya Hira. Ayat kedua, di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Ayat ketiga, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Ayat 4, sesudah itu perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Ayat kelima, kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Ayat 6, sesudah itu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Terima kasih. Selamat pagi. Saya baca dalam Perjanjian Baru Markus 6 ayat 1 hingga 6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya ini? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum, keluarganya, dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka." Tak ada Tuhan
berdoa untuk kita memberi persembahan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di pada pagi hari ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa kami hidup dengan berkat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan ini. Selain Tuhan memberkati kehidupan yang Engkau sudah anugerahkan bagi kami pada pagi hari ini, juga Tuhan memberkati kami dalam setiap keperluan kebutuhan hidup secara jasmani kami, lewat daripada usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan Yesus, selama minggu yang kami telah lewati bersama, apapun yang kami sudah kerjakan, kami percaya berkat Tuhan sudah dinyatakan di dalam kehidupan kami. Dengan berkat-Mu penuh kesedaran kami pada pagi hari ini, kami membawa dengan hati yang penuh sukacita, penuh kerelaan untuk memberi kepada Tuhan, memberi yang terbaik kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Karena kami tahu bahwa semua yang kami miliki, semua yang ada pada kami adalah milik-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sempat memberi pada hari ini. Lewat daripada usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan terus memberkati, sehingga berkat Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan mereka senantiasa ya Tuhan. Bagi anak-anak yang tidak sempat memberi oleh karena kekurangan mereka, kami percaya di dalam nama Yesus pasti memberkati mereka dalam setiap usaha pekerjaan mereka hari-hari mendatang ini, sehingga minggu hadapan ini mereka akan dapat memberi dengan berkat yang daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya dengan uang yang kami persembahkan ini dapat meleluaskan pelayanan dan pekerjaan Tuhan di dalam permukaan bumi ini. Dan kami berdoa bagi hamba-Mu yang mengendali, bahkan mengelola dan mengurus keuangan ini. Tuhan akan pakai urapi dia, beri kebijaksanaan, kejujuran yang daripada Tuhan, agar dia dapat mengendali bahkan mengelola keuangan ini dengan baik dan sesuai dengan kehendak rencana Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan kami siap memberi kepadamu. Haleluya. Amin.
kami yang ada di dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mengucap syukur kepada Tuhan di atas kasih dan kebaikan anugerah Tuhan di dalam kehidupan ini. Sehingga dalam kesempatan pada hari ini ya Tuhan, kami dapat bersama-sama dalam ibadah secara live ataupun di dalam talian pada hari ini bersama dengan jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah, baik yang ada di pekan saat ini. Kami mengucap syukur karena waktu dan kesempatan yang Tuhan telah sediakan bagi kami semua. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur karena kami dapat menyembah dan memuji memuliakan nama Tuhan dengan beberapa pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan kepada Tuhan pada hari ini. Dan kami percaya kami sudah dihiburkan dan dikuatkan, diteguhkan, bahkan disenangkan melalui pujian dan penyembahan. Karena kami tahu bahwa setiap pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan tetap berbau harum di hadapan Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, saat ini ya Tuhan kami merendahkan diri. Mohon supaya Tuhan menjamah setiap hati kami, membuka setiap telinga hati rohani kami bersama hari ini. Untuk kami duduk diam, mendengar suara-Mu berbicara melalui hamba-Mu secara langsung pada pagi hari ini. Apapun yang hamba-Mu nyatakan dan katakan, kami percaya bahwa firman-Mu akan disampaikan dengan baik dan akan disampaikan dan jatuh, ditaburkan di tanah hati kami yang subur. Sehingga firman-Mu akan bertumbuh hidup dan menjadi satu kekuatan, dorongan, keteguhan kehidupan kami. Mari Tuhan, kami mau serahkan masa yang kami pakai guna ini dari mula pertengahan hingga selesainya. Bila kiranya nama Tuhan saja dimuliakan, bahkan kami sekalian diberkati dan dikuatkan lewat daripada firman-Mu yang akan kami dengar dan belajar bersama-sama pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, kita bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam ibadah, dalam talian ataupun secara live pada pagi hari ini. Sekali lagi dalam usaha anak-anak muda kita yang terus berusaha dan punya komitmen dalam melaksanakan, dalam punya kerjasama yang baik untuk melaksanakan ibadah secara live pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada jemaat Tuhan yang tetap setia bersama dalam ibadah ini, sekalipun dia berada di rumah ataupun berada di pekan, di mana saja. Yang penting engkau dapat melihat melalui handphone ataupun melalui TV, di mana saja. Kita percaya bahwa Roh Kudus berserta dengan kita dan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan bila lewat daripada perenungan firman Tuhan, pembelajaran kita pada pagi hari ini, nama Tuhan dimuliakan dan kita sekalian jemaat Tuhan pasti dikuatkan, diteguhkan dalam menjalani kehidupan kita terus menerus di dalam dunia ini. Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, di dalam kesempatan pada pagi hari ini saya rindu membawa kita dengan satu tema yang cukup sederhana untuk kita pelajari bersama pada pagi hari ini, yaitu berbahagialah ataupun diberkatilah. Sekali lagi saya katakan berbahagialah ataupun diberkatilah. Kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 12. Mari kita akan buka Alkitab kita masing-masing ataupun di dalam handphone kita masing-masing. Dalam Yakobus 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Dalam terjemahan bahasa Malaysia, berbahagialah orang yang tabah semasa mengalami cobaan. Apabila mereka berjaya mengatasi cobaan itu, mereka akan menerima pahala berupa kehidupan yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada orang yang mengasihinya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan dalam teks ini kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya katakan berbahagialah ataupun diberkatilah. Nah, hal yang pertama yang kita belajar, apa pengertian, apa arti daripada kata berbahagia ataupun diberkatilah ini. Yaitu berbahagia ataupun diberkati itu adalah punya arti mendapat kebaikan, kasih karunia Tuhan, dan keselamatan dari Tuhan setiap waktu, setiap saat di dalam kita menjalani kehidupan ini.
Bahkan kita diberkati secara jasmani dan rohani dalam kehidupan sementara ini dan kehidupan kekekalan nanti. Dan juga di dalam kata yang lain, berbahagia itu ataupun diberkati itu adalah hidupnya senantiasa aman, hidupnya senantiasa damai dalam naungan perlindungan Tuhan Yesus senantiasa dalam hidupnya. Itu pengertian daripada berbahagialah. Itu pengertian daripada diberkatilah. Hal yang kedua yang kita mau belajar, saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, siapakah orang yang dikatakan berbahagia itu? Siapakah orang yang dikatakan diberkati itu? Jadi di dalam ayat pembacaan kita sebentar, kita dapat lihat bahwa ada dua orang, kategori orang yang dikatakan berbahagia ataupun diberkati itu. Yang pertama adalah siapakah orang yang dikatakan berbahagia dan diberkati itu? Adalah orang yang bertahan dalam pencobaan dan godaan. Orang yang bertahan dalam pencobaan dan godaan. Dengan kata lain juga dalam pengujian, dalam ujian tes. Jadi bertahan itu dengan arti tetap setia, tinggal menanggungnya, tidak mudah menyerah kalah, tidak mudah meninggalkan Tuhan. Dan bertahan itu juga dalam kata aslinya adalah beriman. Beriman, berharap, percaya, dan mengaku sesuatu yang tidak kita lihat. Dan meyakini Allah benar-benar ada dan sejati. Dan yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Dengan kata lain, tetap di dalam Tuhan, tidak berubah kasihnya kepada Tuhan di dalam keiman kehidupannya. Itu arti bertahan. Pencobaan yang diartikan di sini adalah pencobaan itu adalah daripada perbuatan kerja si iblis. Pencobaan iblis mencoba umat Allah dengan memulas ataupun memutar balikkan keadaan-keadaan dalam batas-batas yang diizinkan Allah. Seperti Ayub di dalam Ayub 1:12 dan Ayub 2 ayat 6 dan di dalam 1 Korintus 10 ayat 1. Kadang-kadang di dalam pencobaan itu juga diizinkan oleh Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, pencobaan itu sebenarnya adalah pekerjaan yang dilakukan oleh si iblis. Iblis mencoba supaya manusia meninggalkan kehendak Allah. Iblis mencobai kita supaya kita meninggalkan iman kita, supaya kita melawan Allah dan tidak memperdulikan Allah di dalam kehidupan kita. Iblis sangat rajin. Kalau saya secara pribadi manusia, saya mau belajar kerajinan itu iblis. Tetapi perbuatan iblis saya tidak mau belajar. Karena dia berusaha dan terus berusaha. Dan berusaha untuk membuatkan kita jatuh. Membuatkan kita lemah iman kita. Bahkan lebih daripada itu membuatkan hidup kita hancur dan menuju satu maut, kematian yang kekal itu. Kematian yang penuh dengan kebinasaan itu. Itulah visi dan misi iblis, pekerjaan iblis itu. Itulah tujuan iblis untuk mencobai kehidupan manusia. Itu pencobaan. Godaan. Godaan adalah usaha menarik perhatian seseorang supaya melakukan sesuatu yang mereka anggap menarik, tahu salah atau tidak bijaksana. Di dalam ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai ataupun digoda oleh yang jahat. Dan dia sendiri tidak dapat mencobai ataupun menggodai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai atau digodai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret, dia dipaksa, dibawa, dan dipikat olehnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, godaan itu adalah pencobaan itu adalah daripada iblis. Iblis mencoba. Dan dalam hal godaan, godaan itu selain daripada iblis juga menggoda kita, membujuk kita dan sebagainya. Keinginan kita juga akan menjadi satu yang boleh menggoda kita, boleh menggoda kita, membujuk kehidupan kita untuk melakukan sesuatu hal perbuatan yang tidak berkenaan kepada Allah.
Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita digodai dengan keinginan kita sendiri. Itu yang membuatkan kita jatuh dan lama di dalam iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kita tidak dapat menguasai, mengendali keinginan kita. Jadi di dalam kehidupan kita ada dua musuh di dalam hidup kita. Musuh yang pertama adalah iblis. Musuh yang kedua adalah keinginan kita. Jadi kita berperang kedua hal ini. Iblis dan keinginan. Yang sering melawan, yang sering berjuang. Melemahkan, bahkan menjatuhkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Pengujian itu adalah Allah menguji ataupun memproses umat Allah dengan membawa kita ataupun mereka ke dalam keadaan-keadaan yang mengungkapkan kualiti iman ataupun kualitas iman dan penyerahan diri mereka supaya semua orang dapat melihat apa yang terkandung dalam hati mereka. Di dalam Kejadian 22 ayat 1 yaitu mengisahkan Abraham. Keluaran 16 ayat 4 dan pasal 20 ayat 20, Ulangan 8 ayat 2 yang menjadi rujukan kita selepas ibadah ini. Kita akan rujuk kembali ayat firman Tuhan ini. Jadi kita dapat lihat bahwa iman Abraham itu diuji. Iman Abraham itu setelah diuji baru Allah mengenal pasti sejauh mana Abraham percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pengujian itu bukan daripada iblis tetapi daripada Allah kita sendiri. Allah yang menguji kita. Tetapi ada juga pencobaan yang diizinkan Allah melalui seperti Ayub yang diizinkan. Tapi dalam batasan-batasan yang diizinkan Allah di dalam kehidupannya. Tetapi proses pengujian ini itu adalah dari Allah dengan bertujuan adalah untuk melihat, untuk kita mengungkapkan kualiti iman dan penyerahan hidup dengan berbagai masalah, kesulitan dengan maksud untuk menyucikan kita seperti memurnikan logam dalam bencana peleburan. Dalam Mazmur 66 ayat 10, Yesaya 48 ayat 10 dan 1 Petrus 1 ayat 6. Dan kita juga dikuatkannya kesabaran hati kita. Dan makin didewasakan sifat kekristenan kita. Di dalam Yakobus 1 ayat 2 dan di dalam 1 Petrus 5 ayat 10. Dan dibimbingnya kita sehingga hati kita makin merasakan kepastian yang semakin besar akan kasih terhadap kita. Melalui kesetiaan dalam saat-saat pencobaan, orang menjadi tahan uji di hadapan Allah. Itu dapat kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 12 pembacaan kita sebentar tadi. Dan di dalam 1 Korintus 11 ayat 9. Nah saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sedang dalam pencobaan. Sedang dalam masalah demi masalah. Sedang di dalam pergumulan demi pergumulan. Kesulitan demi kesulitan yang bertubi-tubi kita alami di dalam kehidupan ini. Dimanapun engkau berada saat ini saudara yang dikasihi Tuhan. Apabila mungkin engkau dalam pencobaan, engkau dicobai di dalam keperluan dan kebutuhan hidupmu, sehingga engkau tidak punya uang, sehingga engkau tidak punya keperluan apa-apa di dalam kehidupanmu. Mungkin engkau di dalam pencobaan, di dalam pekerjaanmu tidak menentu, pekerjaanmu diberhentikan. Dan mungkin di dalam pekerjaanmu, kawan-kawan sekerjamu buat engkau tekanan, buat engkau stres dan sebagainya, sehingga engkau tidak selesa di dalam pekerjaanmu. Mungkin engkau di dalam pencobaan bisnismu, di mana bisnismu tidak lancar, apatah lagi dalam masa ini bisnismu tertangguh ataupun terhenti-henti seketika dalam PKP ini. Dan engkau akan tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Dan mungkin engkau dalam pencobaan melalui ladang petanimu, tidak punya hasil yang lumayan. Kadang-kadang tiada hasil langsung di dalam usaha petanimu, ladangmu yang engkau usahakan selama ini. Itu juga menjadi satu pencobaan, tekanan, masalah di dalam kehidupan kita. Mungkin juga di dalam keluargamu saat ini. Anak-anakmu yang akan membuat masalah, yang mendatangkan masalah, yang memberi tekanan, yang membuatkan engkau pusing dan marah dan sebagainya, sehingga engkau mengungkapkan satu kata, lebih baik saya mati dan lebih baik saya tinggalkan dunia
dunia ini, daripada menanggung semua masalah tekanan kehidupan, bahkan pencobaan yang saya alami saat ini. Dan juga saudara yang dikasihi Tuhan, sementara di dalam pencobaan ada godaan-godaan dan keinginan yang menarik perhatian kita untuk melakukan dalam kesempatan dan situasi sekarang ini. Ada bisikan-bisikan, dorongan-dorongan daripada keinginan, bahkan kuasa kegelapan untuk membawa kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenaan kepada Tuhan, sehingga itu menjadi dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut, kematian yang kekal, kebinasaan yang kekal, di dalam ayat 14 sampai 15. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sementara kita dalam pencobaan, ada godaan yang datang daripada keinginan kita, bahkan daripada kuasa kegelapan yang terus membujuk, yang terus berbisik, terus mendorong kita, bahkan terus menyuruh kita untuk mengambil kesempatan sekarang ini, mengambil kesempatan dan waktu-waktu yang kau jalani dalam hidupmu untuk melakukan perbuatan yang tidak berkenaan kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini? Seperti mana dikatakan firman Tuhan, kita berusaha untuk tetap bertahan, kita berusaha terus setia dan dapat menanggungnya semua pencobaan, pengujian dan godaan di dalam kehidupan kita. Kita beriman terus di dalam Tuhan, mempercayai Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mohon kekuatan kepada Tuhan melalui doa kita. Mohon Tuhan supaya menjauhkan pencobaan. Meskipun pencobaan itu meskipun kita tidak luput daripada pencobaan. Pencobaan itu tidak pernah lari, tidak kita alami dan hadapi di dalam kehidupan ini. Tetapi saudara, mari kita katakan seperti mana apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam pelayanannya di Galilea, bahwa dia mohon kekuatan kepada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri pun mohon kekuatan di dalam menghadapi pencobaan, masalah tentangan, kesulitan dan pergumulan kehidupannya dalam pelayanannya di dunia 2000 tahun yang lalu. Maka dengan itu saudara, kita akan menjadi orang yang bahagia. Kita akan menjadi orang yang diberkati. Karena di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi ialah pencobaan biasa. Sekali lagi garis bawahi, biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu manusia. Sebab Allah setia, garis bawahi Allah setia, tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Allah berikan jalan keluar. Sekali lagi garis bawahi, jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Di dalam Filipi 4 ayat 12, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apapun pencobaan yang engkau alami, apapun tentangan, masalah, kesulitan yang engkau alami saat ini, di mana saja engkau berada hari ini, apapun keadaanmu, apapun godaan yang engkau alami, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan pencobaan yang kamu hadapi itu adalah pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Dengan artinya kita punya potensi, kemampuan untuk melawan, kita punya kemampuan untuk bertahan, kita punya kemampuan untuk menanggung semua itu, karena kita punya Tuhan Allah yang senantiasa memberi kekuatan di dalam kehidupan kita. Jangan menyerah kalah, jangan lemah, jangan jatuh, seberat apapun pencobaan yang kita hadapi di dalam dunia ini. Kita percaya bahwa ada waktunya Tuhan akan memperhatikan. Ada waktunya Tuhan memberi kita terbaik di dalam kehidupan kita. Jangan mengeluh dengan keadaan hidupmu sekarang ini. Jadi saudara, apatah lagi dalam situasi kita sekarang ini, diserang, diancam oleh COVID-19 ini, melalui penularan wabah virus Corona ini yang melanda di seluruh dunia ini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengeluh, kenapa ini Tuhan, kenapa pencobaan ini ada, kenapa masalah ini ada, kenapa wabah ini ada terjadi di dalam dunia ini, bahkan di dalam kehidupan ini. Lebih baik kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau mau, apa yang Engkau mau lakukan di dalam kehidupan ini, apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan ini. Saudara, mungkin saat ini engkau punya pergumulan, engkau punya tentangan, masalah di dalam kehidupanmu.
yang belum ada penyelesaian, yang belum engkau temukan penyelesaian, bahkan pembebasan, jalan keluar daripada masalahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berpikiran, tanggapi secara rohani, secara positif, bahwa itu merupakan satu ujian, tes Tuhan di dalam kehidupan kita. Allah menguji kita untuk kita memperlihatkan, untuk kita mengungkapkan kualiti iman kita, untuk kita didewasakan, untuk kita diubah, untuk kita lebih dekat, lebih menyembah Tuhan, lebih memuliakan dan meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan lebih tertarik untuk mengubah cara pikir kita, cara hidup kita. Dan Tuhan di sebaliknya, Tuhan tidak tertarik untuk mengubah keadaan kita. Tetapi Tuhan lebih tertarik untuk mengubah keadaan, cara pikir kehidupan kita secara pribadi. Dengan itu saudara, mari kita tanggapi secara rohani keadaan yang kita hadapi ini. Mungkin ini adalah satu ujian Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita secara pribadi, bersama dengan keluarga, gereja, bahkan dalam community ini, serta semua umat Tuhan yang percaya, yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan memberi waktu, kesempatan kita untuk kita memeriksa dan mengoreksi kehidupan kita, apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, siapakah orang yang diberkati itu dan berbahagia itu? Selain daripada orang yang bertahan dalam pencobaan, pengujian, dan godaan itu, adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya mencintai Tuhan, menyukai Tuhan, merindukan Tuhan senantiasa di dalam kehidupannya. Mengasihi Allah dengan segenap hatinya, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Dapat kita lihat di dalam Markus 12 ayat 30. Mengasihi bukan dengan perkataan dan lidah saja, tetapi mengasihi dengan perbuatan dan hidup kita dalam kebenaran, melakukan firman Tuhan, dan punya tindakan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dapat kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Dan mengasihi Tuhan bukan dengan kasih yang pura-pura di dalam Roma 12 ayat 9. Ataupun kasih yang munafik, kasih yang penuh sandiwara. Di hadapannya dia mengasihi Tuhan, tetapi di dalam hatinya jauh tidak mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh adalah orang yang sanggup bertahan dan tetap bertahan apapun pencobaan, apapun pengujian, apapun godaan yang ia hadapi, ia alami, lewati di dalam kehidupannya selaku orang yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun ia menghadapi, kalaupun menuntut nyawanya, dia tetap bertahan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang ketiga dan terakhir yang kita akan belajar bersama pada pagi hari ini, mengapa orang itu dikatakan berbahagia ataupun diberkati? Mengapa mereka itu dikatakan berbahagia ataupun diberkati? Apa yang membuatkan mereka itu berbahagia? Apa yang membuatkan mereka itu diberkati? Sanggup bertahan, sampai sanggup bertahan, sampai sanggup menanggung semua pencobaan, pengujian, dan godaan yang dia alami di dalam kehidupannya. Karena apabila mereka tahan uji, kata firman Tuhan, apabila mereka tahan dalam pencobaan, dalam pengujian dan godaan, tetap beriman kepada Tuhan sampai harinya Tuhan di dalam kehidupan ini, bahkan di dalam dunia ini. Apabila mereka lulus dalam ujian, tes yang mereka hadapi di dalam kehidupan sementara dalam di dunia ini, hal yang pertama yang dapat kita perhatikan di dalam ayat ini, mereka akan menerima ataupun mereka akan mendapat mahkota kehidupan ataupun hidup yang kekal, hidup yang baru yang Tuhan sediakan, yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang terus bertahan, tahan uji di dalam pencobaan, pengujian, dan godaan yang akan kita lewati di dalam kehidupan kita. Mahkota itu dikatakan hadiah, upah, sebagai satu penghargaan, lambang kehormatan ataupun kemenangan di dalam kehidupan kita berada sementara di dunia ini. Hal
Yang kedua yang kita belajar dapat kita perhatikan di dalam ayat ini. Mengapa orang itu dikatakan berbahagia dan diberkati? Adalah mereka akan menerima apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yang pertama tadi, mereka akan mendapat mahkota kehidupan yang kekal, kehidupan yang baru nanti, yang dikatakan Yerusalem baru. Bukan sekarang ini, tetapi nanti ada satu kehidupan yang Tuhan akan sediakan bagi orang-orang yang tetap bertahan di dalam imannya kepada Tuhan. Yang kedua, mereka akan menerima apa yang dijanjikan, apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan di dalam kehidupan sementara ada di dunia ini, bahkan nanti waktunya Tuhan di dalam dunia ini. Jadi karena apabila mereka tahan uji, kata firman Tuhan, mereka akan menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Janji Tuhan itu adalah dapat kita perhatikan, menjanjikan hidup kekal di dalam 1 Yohanes 2 ayat 25. Janji Tuhan itu akan mengerjakan hal-hal yang mustahil di dalam Lukas 18 ayat 27. Janji Tuhan itu akan memberi hati dan pikiran kita yang baru di dalam Yeskiel 36 ayat 29. Janji Tuhan itu menjanjikan pengampunan dalam 1 Yohanes. Dan janji Tuhan itu adalah menjanjikan kelepasan dari takut dalam Mazmur 34 ayat 5. Dan janji Tuhan itu menjanjikan kita hikmat di dalam Yakobus 1 ayat 5. Dan menjanjikan berkat di dalam Ibrani 6 ayat 14. Dan menjanjikan penyertaan dan damai di dalam Filipi 4 ayat 9. Dan ada banyak lagi janji-janji Tuhan di dalam Alkitab yang ada pada kita sebagai orang yang percaya, yang tidak dapat bisa kita hitungkan dan kita perkirakan di dalam firman Tuhan. Dan kita adalah anak-anak Allah, ahli waris ataupun warga kerajaan Allah yang layak menuntut ataupun menikmati janji Tuhan itu, janji Bapa itu. Kita seturut dengan kehendak rencananya sendiri. Sekali lagi saya katakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, sebagai ahli waris dan warga kerajaan Allah, kita layak menuntut, layak menikmati, layak mengklaimkan janji Tuhan. Kita seturut dengan kehendak dan rencananya. Artinya tidak semuanya janji Tuhan itu dinyatakan, diberikan di dalam kehidupan kita. Kalau bukan kehendaknya, maka itu tidak akan berlaku di dalam kehidupan kita. Dan ini adalah atas kedaulatan Tuhan kita, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan untuk mau menunaikan janji-janjinya sesuai dengan kehendak dan rencananya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dengan itu saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, berusahalah bertahan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, maka kita akan pasti menerima hidup yang kekal, hidup yang baru nanti, dan menerima apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah putus asa, dan jangan jatuh dengan pelbagai pencobaan dan godaan. Percaya dan hidupi firman Tuhan, dan tetap setia kepadanya. Pasti kita memperoleh satu kekuatan yang baru, kemenangan yang baru, kebebasan dan kedamaian, kelepasan dari semua yang kita alami dan hadapi di dalam kehidupan kita daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apapun ujian yang kita lewati saat ini, sekali lagi saya katakan, itu akan membuatkan kita lebih mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan mau kita andalkan Tuhan. Selama ini Tuhan hanya jadi pembicaraan kita. Tuhan hanya jadi pengakuan kita, sebatas mulut kita, dan tidak mendalam dan tidak mendasar di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bergantung sampai di dalam hati kita kepada Tuhan. Jadi dalam situasi dan keadaan yang kita alami ini, sekali lagi saya katakan, itu merupakan ujian yang Tuhan punya maksud tersendiri di dalam kehidupan kita, manusia yang percaya, bahkan manusia-manusia yang belum percaya kepada Tuhan. Kita bersyukur karena ada kesempatan waktu yang Tuhan sediakan untuk kita berpikir kembali, untuk kita menyadari kembali, untuk kita bertobat, datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus.
Demikian kebenaran firman Tuhan saya kongsikan bersama kita pada pagi hari ini. Dan untuk kita mau berdoa, mengucap syukur atas firman Tuhan yang kita dengar, mari kita menyembah Tuhan sebagai satu respon kita di dalam firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa di dalam kehidupan ini tidak ada kekuatan di dalam hidup ini selain kita dapat di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena Dia tak pernah tinggalkan kita. Dia setia, menopang apabila kita berseru dan berharap dalam Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita tunduk kepala dan menyembah Tuhan, sembah Dia dengan hati kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi kita katakan, kekuatan di hidupku. Haleluya Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari kita katakan sama-sama, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Angkat suara, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami bersyukur dalam kesempatan waktu yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan ini. Kami dikuatkan, diteguhkan, didorong oleh firman-Mu hari ini, yang memberi kami suatu kekuatan di dalam hidup ini, untuk kami menjadi orang yang berbahagia dan diberkati. Kami harus bertahan di dalam pencobaan, godaan, dan pengujian kehidupan kami. Bahkan kami mengasihi Tuhan terus-menerus di dalam kehidupan ini, walau apapun yang terjadi di dalam hidup ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu terus meneguhkan kami. Firman-Mu terus memberi kami kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Dan kekuatan di hidup ini hanya kami dapat di dalam-Mu ya Tuhan. Karena Engkau tidak pernah tinggalkan kami.
Engkau setia menopang kami tatkala kami apabila kami berseru, berharap di dalam-Mu ya Tuhan. Terjadi keajaiban-Mu, penuh kuasa, sanggup pulihkan kami, keadaan kami. Dan dalam tangan-Mu Bapa, kami menyerahkan hidup ini, sehingga kami tidak akan goyah, sehingga kami tidak akan lemah dan jatuh selamanya, sampai Tuhan datang di dalam dunia ini, bahkan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau sudah bersama kami dalam perenungan, pembicaraan daripada firman-Mu dari mula, pertengahan hingga selasanya. Dan kami percaya, kami sungguh diberkati, kami sungguh dikuatkan. Dan biarlah kami mendengar bukan untuk dilupakan, tapi mendengar firman-Mu untuk kami lakukan dan hidupi, dan praktikkan di dalam kehidupan kami senantiasa, sehingga kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah, yang sedang menonton, sedang mengikuti ibadah, bahkan penyampaian firman Tuhan yang sudah kami belajar sebentar. Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti menguatkan dan meneguhkan kehidupan kami. Dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan pasti bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat Tuhan yang sedang menonton ibadah live kita pada hari ini. Baik ada di rumah kita masing-masing, terima kasih karena Anda tetap setia. Anda tetap bersemangat dengan penuh kehausan kelaparan untuk menikmati berkat hadirat jemahan kuasa Tuhan melalui pujian dan penyembahan teristimewa buat firman Tuhan yang kita sudah belajar bersama-sama pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita bersama-sama, dan saya percaya Tuhan terus bersama di dalam kehidupan kita. Untuk kita mengakhiri ibadah persekutuan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama, dan saya akan pimpin kita di dalam doa dengan suara yang kedengaran. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami mengembalikan syukur kami kepada Tuhan, di mana Tuhan tetap setia bersama kami di dalam persekutuan yang kami telah selenggarakan bersama dari mula pertengahan hingga selesainya. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing ataupun ada di mana-mana saja kami berada, kami percaya Tuhan sudah bersama dengan kami. Roh Kudus-Mu sudah sedang mengerjakan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu yang tetap setia beribadah datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kami yang tetap setia mengikuti ibadah ini, sedang menonton di dalam ibadah ini, kami pasti diberkati dan dikuatkan melalui ibadah kebersamaan kami di dalam persekutuan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kehadapan-Mu ya Tuhan. Kami memberkati bagi jemaat Tuhan yang kami kasihi di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan memberkati keluar masuk kamu, Tuhan memberkati kesehatan kamu, Tuhan memberkati keluarga kamu, Tuhan memberkati pelajaran, pekerjaan, usaha, bahkan apapun yang kamu kerjakan di rumah, Tuhan akan selalu memberkati dan membuatnya berhasil. Keluarga tetap maju, bukan mundur, menjadi kepala, bukan ekor. Hidup dalam kemenangan, lapas kemenangan. Kemanapun kamu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kita minta kepada Bapa yang baik,
bahwa Bapa yang baik itu tetap memberi yang terbaik kepada anak-anaknya, bagi anak-anaknya yang tetap setia kepadanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kami tangguh dan tutup persekutuan kami secara live dan online pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Jumpa lagi minggu hadapan.